Shalom Godly Family, yuk kita nikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Saya akan membacakan ayat 10 sampai 12 saja bagi saudara-saudara sekalian. LAI memberikan judul Perlengkapan Rohani. Demikianlah firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, seberapa banyak di antara kita yang tidak asing dengan slogan harta, tahta, dan wanita? Kalau untuk wanita ya harta, tahta, dan prita. Semakin hari dunia mendorong kita untuk mengejar ketiga atau minimal salah satu dari ketiganya. Saya mungkin lebih sering mengejar harta karena saya pikir hidup di dunia perlu harta. Apalagi melihat kenyataan kehidupan sehari-hari, rasanya harta memang perlu untuk saya kejar. Teman saya lebih sering mengejar tahta karena dia pikir tahta dapat merubah hidupnya. Apalagi dia banyak sekali melihat atau terlibat di wilayah politik. Rasanya tahta memang harus dikejar oleh teman saya. Teman saya yang lain lebih banyak mengejar wanita karena dia belum mendapat pasangan hidup. Apalagi ketika Natal, dia sering sekali menyanyikan lagu Single Bell, Single Bell, Single All the Way. Bukan Jingle Bell, tapi Single Bell. Rasanya wanita memang harus dikejar oleh teman saya. Namun tidak jarang ada orang yang mengejar ketiganya sekaligus. Saya punya seorang teman yang katanya seumur hidupnya dia mau mengejar harta, tahta, dan wanita. Wah, rasanya teman saya tersebut begitu menjalani kehidupan yang ambisius. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengejar harta, atau tahta, atau wanita, atau ketiganya sekaligus? Saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk tidak mengejar ketiganya. Malahan, dia mendorong jemaat di Efesus untuk melawan ketiganya. Paulus mendorong jemaat di Efesus melawan harta, tahta, dan wanita dengan perlengkapan rohani. Mengapa demikian? Karena sebenarnya akar dari harta, tahta, dan wanita adalah iblis. Sama seperti manusia pertama, Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena ingin menyamai Allah, kita sebagai manusia juga dapat jatuh ke dalam dosa karena harta, tahta, dan wanita. Paulus mendorong jemaat di Efesus bukan sekadar memakai perlengkapan rohani, tetapi dia juga mendorong jemaat di Efesus untuk berdoa, terutama berdoa untuk dirinya dalam memberitakan Injil. Kapan terakhir kali kita berdoa untuk pemberitaan Injil? Mungkin kita lebih ingat kapan terakhir kali kita berdoa untuk harta, tahta, dan wanita, bukan? Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ingin menyamai Allah. Tetapi Allah ingin menyamai manusia karena ingin menebus kita dari dosa. Inilah yang disebut dengan Injil. Inilah yang pemberitaannya harus kita doakan, dan inilah yang harus kita beritakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita sekalian untuk memakai perlengkapan rohani, sehingga kita dapat menghindari harta, tahta, dan wanita. Terutama memakai perlengkapan rohani untuk mendoakan pemberitaan Injil dan memberitakannya melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu sekali lagi yang menyapa kami. Mungkin kami seringkali gagal untuk menghindari harta, tahta, dan wanita. Tapi kami diingatkan sekali lagi untuk memandang kepada Kristus, sehingga kami dapat menghindarinya. Tolong kami untuk dapat memakai perlengkapan rohani
mendoakan pemberitaan Injil dan memberitakannya melalui kehidupan kami. Roh Kudus di dalam terang, kami mengandalkan Engkau. Ini doa kami, Tuhan yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ikan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.